kembali lagi untuk sama-sama beribadah dan kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk dulu ke dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kau berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan di hidup kita. Tidak gentar dan kita mau mengangkat tangan kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganmu, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. lembah yang dalam, lembah yang dalam kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kita. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sekali lagi, wow. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Yesus kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, Berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Haleluya. 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 Mari kita semua mau datang di hadirat Tuhan. Yes. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan penuh rasa ucapan syukur Amin. bahwa Dialah yang merangkai jagat raya, yang menciptakan alam semesta dan pemilik kehidupan kita semua. Yes, Haleluya. haleluya. Yuk sama-sama mari kita siapkan untuk kita boleh nyatakan pujian ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Amin. Tuhan. Haleluya.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kita pegang hati kita mau katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama kita mau katakan, great is our God. Yes, haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kami Yesus, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari semua kita katakan, kita mau angkat tangan kita, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Oh, great is our God. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari yang sudah memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan tarian, kini tiba saatnya kita mau masuk di dalam penyembahan kita, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mari semua kita boleh tenangkan hati kita pandang tata salib kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Yesus, yang kami mau persembahkan hanya kepadamu Bapa. Kiranya Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan, dan Engkau temukan kami semua setia di hadapan Engkau. Haleluya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Sama-sama katakan, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi kita mau katakan, jiwaku sungguh merindukanmu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir
sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Dengan lembut kita mau katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Oh, Yesus, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau tinggikan Engkau. Kami Tuhan bersyukur sebab Engkau yang teramat baik. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkaulah batu karang kami, Engkau ombak keselamatan kami, Engkau kota perlindungan, Engkau sinar yang terang kami Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan, sebab Engkau yang agung Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Hosana Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Engkau Yesus yang perkasa, Engkau Yesus anak Daud, Engkau juru selamat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau teramat baik, Engkau yang teramat dahsyat. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau tunduk akan firman-Mu dan kami mau dengar firman-Mu Yesus. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa dan ajaib Yesus. Inilah hati kami,
Inilah hidup keluarga Gregorio di hadapan-Mu Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Saya percaya dan saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, kita banyak mendengar kabar bahwa penderita COVID semakin menurun setiap harinya. Saya percaya ini semua karena doa kita semua. Kita harus terus berdoa sebagai orang percaya. Kita harus berdoa untuk kita bisa melawan COVID ini. Dan juga kita harus patuhi peraturan yang ada sehingga tidak ada banyak lagi korban yang kena COVID. Dan Jakarta akan segera pulih, Indonesia akan segera pulih, dan perekonomian kita segera pulih. Jangan berhenti berdoa. Kita harus terus berdoa, kita harus terus naikkan doa kita. Karena Tuhan mendengar doa kita. Nggak cuma berdoa, kita mau melakukannya. Kita mau disiplin, kita mau ikutin arahan pemerintah sehingga negara kita kembali terbebas dan ada mukjizat terjadi, lawatan terjadi, negara kita dipulihkan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita satukan hati, satukan pikiran, kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang begitu maha dahsyat. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Bapa. Ucapan syukur yang tidak ada hentinya kami mau naikkan kepada Engkau Tuhan. Atas kebaikan yang Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu sempurna. Atas kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan sehingga firman ini, firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mendarat di tanah yang subur, akan berbuah 100 kali lipat. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami Bapa untuk kami bisa mengerti. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa punya pengetahuan yang lebih lagi Tuhan. Kami mau firman Tuhan pada malam hari ini mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah pedang yang semakin tajam. Pedang yang semakin tajam. Firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17b. Pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan King James Version, the sword of spirit which is the word of God. Firman Allah. Di dalam peperangan kita tahu pedang adalah senjata yang bisa digunakan baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Sama seperti dalam peperangan rohani. Sama seperti dengan peperangan roh. Firman Tuhan bisa dipakai seperti pedang. Bisa menyerang, bisa bertahan. Tuhan berkata senjata untuk berperang melawan setan adalah firman Tuhan. Senjata pedang yang kita punya untuk melawan setan adalah firman Tuhan. Senjata yang kita pegang untuk berperang melawan setan dan yang paling ampuh adalah firman Tuhan. Dikatakan di Efesus pedang roh. Sword of spirit. Pedang roh. Di dalam bahasa Yunani, Paulus menerjemahkan sebagai makaria. Makaria adalah senjata utama bangsa Romawi. Dan pedang itu mempunyai ciri khas. Pedang itu mempunyai mata dua. Pedang bermata dua. Double-edged sword. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-12 dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan firman seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya adalah pertempuran sebenarnya dalam setiap orang percaya ada di hati dan pikiran.
Inilah kenapa Tuhan katakan ini. Kenapa Paulus tegaskan ini. Bahwa pedang firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Untuk bisa memisahkan jiwa dan roh. Bahkan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Karena pertempuran kita sebenarnya. Pertempuran sebenarnya setiap orang Kristen ada di hati dan pikiran. Dan kita perlu memenangkan pertempuran tersebut dengan senjata pamungkas. Pedang yang tajam. Yaitu apa? Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hati aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya mau terjemahkan dalam New Living Translation. Mazmur 119 ayat 11 bahasa Inggrisnya. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Maksudnya begini, apabila di hati kita menyimpan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh pencobaan dan dosa. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kita perlu menyimpan firman Tuhan dalam hati setiap kita. Kita harus sembunyikan firman Tuhan di hati setiap kita. Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan menaruh di dasar hati. Menimbun di hati yang paling terdalam. Firman Tuhan harus meresap ke dalam jiwa kita, ke dalam roh kita, ke dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Harus tersembunyi di hati setiap kita. Supaya apa? Supaya ketika hati penuh dengan firman, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan ketika iblis mencobai kita, kita tidak lagi dapat dicobai oleh iblis. Karena kita memiliki firman Tuhan. Kita nyimpan firman Tuhan dalam hati setiap kita, maka hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Perhatikan baik-baik ketika Yesus berhadapan dengan iblis di padang gurun. Ada 3 pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus. Ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari. Yesus sedang berada di titik yang paling dasar. Yang paling terendah dalam kehidupan dia. Mungkin dia sedang dalam keadaan kelemahan. Secara manusia, orang yang berpuasa 40 hari 40 malam, kondisi fisiknya lemah. Di padang gurun pula lagi. Di situasi dan kondisi yang tidak enak. Tetapi Yesus dicobai 3 kali sama iblis. Yang pertama iblis suruh Yesus ubah batu menjadi roti. Perhatikan baik-baik. Setiap pencobaan Yesus kalahkan menggunakan kalimat ada tertulis. Betul tidak? Kalau kita baca lagi firman Tuhan, dikatakan ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis suruh Yesus terjun dari bumbungan bait Allah, dikatakan ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis membawa Yesus ke atas bukit, dia bilang ini dunia yang megah ini akan kuberikan kepada kamu kalau kamu sujud menyembah aku. Yesus kembali bilang apa? Ada tertulis. Hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan yang kita tinggikan, hanya Allah yang kita sembah. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Maka iblis pergi daripada Yesus. Yesus mengalahkan iblis dengan apa? Ada tertulis. Yesus selalu mengutip kebenaran firman Tuhan untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan si iblis. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita wajib memegang selalu kebenaran firman Tuhan supaya kita selalu menang melawan pencobaan, melawan si jahat. Karena kembali saya mau katakan, pertempuran terjadi di pikiran dan di hati kita. Pikiran cemas kita, pikiran khawatir kita. Khawatir yang tidak beralasan, cemas yang tidak beralasan, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang menghantui. Itu semua terjadi di pikiran kita. Perasaan kita, aduh kayaknya dia gak suka sama saya. Aduh kayaknya dia benci saya. Aduh kayaknya dia mau mengkhianati saya. Aduh kayaknya dia itu mau berbuat jahat sama saya. Inilah pertempuran yang sering terjadi di kehidupan setiap kita orang percaya. Di pikiran dan di hati.
Inilah kenapa kita harus punya senjata pamungkas. Kita harus memiliki pedang yang semakin tajam, yaitu firman Tuhan, untuk kita bisa melawan itu semua. Untuk kita bisa melawan itu semua, kita ingat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita khawatir, kita ingat jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja kehidupan kita. Bahwa rumput di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Tuhan mengasihi setiap kita. Minggu lalu saya mau katakan, Dia Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita. 1 detik pun, 1 menit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rambut kita jatuh salai pun Tuhan tahu. Ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam mara bahaya, ketika kita dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, itu mungkin tidak mengancam kita, tapi kita berpikir berlebihan, berpikir ketakutan, dihantui ketakutan. Ini kita perlu lawan. Ini kita perlu lawan. Dan kita perlu menang dalam peperangan roh ini. Ketika iblis menjelma menjadi perasaan yang tidak enak, pikiran yang mengganggu, kita bisa tengking di dalam nama Yesus. Betul tidak? Kita bisa bilang di dalam nama Yesus. Sebab itu pemazmur bilang, di hatiku aku menyimpan firman Tuhan. Janjimu supaya aku jangan berdosa. Supaya hatiku ini tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Pikiranku tidak dikuasai oleh kecemasan. Tetapi pikiran kita, hati kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah yang malam hari ini saya mau tekankan, saya mau tegaskan, bahwa Yesus selalu menang melawan roh jahat. Karena Dia bilang apa? Ada tertulis. Dia selalu mengutip kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus perlu tajam dalam firman Tuhan. Kita perlu asah pedang kita untuk kita sanggup membelah si jahat, membelah pikiran yang jahat, membelah perasaan yang jahat. Kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kita mau belah, kita mau hancurkan, kita mau patahkan di dalam nama Yesus. Kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, itu mungkin kita lakukan. Haleluya. Kalau kita nggak pegang firman Tuhan, kita nggak pegang kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau menghafal firman Tuhan, kita nggak mau belajar firman Tuhan, kita nggak mau mengerti firman Tuhan, kita nggak mau menerima firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang melawan musuh? Itu seperti pedang yang tumpul, pedang yang tidak diasah. Pedang yang tidak diasah lama-lama berkarat. Kalau sudah berkarat dia tumpul. Kalau sudah berkarat dia tumpul, cenderung pedang itu bisa patah. Sebab itu kita perlu asah terus pedang kita, supaya tajam, bisa membelah, bisa menghancurkan kuasa jahat. Ada amin? Haleluya. Ketika kita berdoa, kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita yakini firman Tuhan, maka firman itu akan membebaskan kita. Firman Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Apa yang menghambat orang Kristen memiliki firman Tuhan dalam kehidupannya? Apa yang menghambat kita? Apa yang menghambat kita orang percaya memiliki firman Tuhan? Apa yang menghambat orang Kristen tidak memiliki pedang yang tajam? Karena firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Karena firman Tuhan itu jatuh di tanah berbatu. Karena firman Tuhan itu jatuh di semak berduri. Yang kita harus tahu bahwa firman itu harus jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Karena benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kadang-kadang orang Kristen dengar firman Tuhan ya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Diinjak orang, dimakan burung. Ini menggambarkan kondisi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti. Maka
Maka sebab itu saya mau katakan dalam bergereja, gereja itu adalah eklesia. Dalam bergereja, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita ditempatkan di sebuah organisasi yang bernama gereja. Organisasi itu ada yang pimpin, ada gembala sidang, ada para pendeta. Ketika kita dengar firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengerti, ketika kita dengar firman Tuhan kita tidak mengerti, kita harus bertanya. Ada amin? Supaya kita semakin mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, benih itu seperti jatuh di pinggir jalan. Diinjak orang, dimakan burung, habis. Firman itu gak sempat tinggal di hati kita. Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Oleh sebab itu penting untuk kita masih tinggal di sebuah gereja. Penting kita tinggal di sebuah gereja untuk supaya kita bisa saling bertanya, saling diskusi. Supaya apa? Kita semakin belajar. Kita semakin apa? Kita semakin mengerti. Semakin tajam. Jadi kalau kita ngobrol sama teman gereja, kalau kita bicara gosip, yang tajam bibir, yang tajam lidah. Tapi kalau kita bersama-sama, kita mau bahas kebenaran firman Tuhan. Kita mau menggali kebenaran firman Tuhan. Yang tajam adalah firman Tuhan. Iman kita semakin tajam. Firman Tuhan semakin tajam di hati setiap kita semua. Haleluya. Yang kedua, kenapa? Apa yang menghambat orang Kristen memiliki firman Tuhan? Firman itu seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Tidak berakar. Senang dengar firman Tuhan. Oh iya. Tapi gak lakukan. Tidak mau lakukan. Seperti orang ditawarin makan. Dikasih makan enak. Makanan yang belum pernah kita coba. Dia bilang ini makanan enak. Luar biasa. Enak. Tapi kita cuma oh enak. Oh enak. Enak ya. Oh enak. Tapi kita gak mau ambil. Kita gak mau coba. Ambil kita gak mau coba. Orang tawarin ini enak. Kita dengar ada makanan enak. Ada roti enak. Ada apa enak. Ada bakmi enak. Dibeliin sama orang nih. Makan bakmi ini enak. Oh enak. Kita gak mau makan. Kita gak mau cobain. Ya akhirnya apa? Ya bakmi itu diambil orang. Makanan itu diambil orang. Ya, orang lain bilang apa? Waduh makanannya enak. Bakminya enak. Wah ini rotinya enak. Karena orang lain dengar roti itu enak, dia mau makan. Kalau kita enggak, kita apa itu ya? Oh enak. Tapi kita belum aja. Kita bengong aja. Kita gak mau ambil, kita gak mau coba. Firman Tuhan penuh kuasa. Semua orang bilang firman Tuhan kuasa. Alkitab kita bilang firman Tuhan berkuasa. Kalau kita mau lakukan, kita mau ambil firman Tuhan itu, kita mau terima, kita mau lakukan. Maka benih itu tidak jatuh di tanah berbatu. Dia jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah yang ketiga, apa yang menghambat orang Kristen tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupannya? Yang ketiga, yang terakhir, benih itu jatuh di semak berduri. Terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh tipu daya iblis. Inilah yang menghambat orang Kristen tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu dia terhimpit oleh kekhawatiran. Dengar firman Tuhan, aduh iya ya, saya mau maafin dia, tapi nanti kalau gue minta maaf dia pandang gue apa? Aduh saya mau mengampuni dia, tapi kalau saya mengampuni dia, dia makin belagu, dia makin menunjak sama saya. Terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh tipu daya iblis. Ketika kita mau belajar memberi di hadapan Tuhan, mau belajar memberi perpuluhan, mau belajar memberi kolekte. Ketika kita memberi, aduh kalau saya beri perpuluhan, saya makan apa ya? Aduh kalau saya kasih kolekte, aduh saya makan apa ya? Kekhawatiran menghimpit. Sehingga apa? Firman itu, benih itu tidak berakar, bertumbuh, berbuah.
kita tidak melakukan apa yang kita bisa. Kita dengar firman Tuhan, kita gak mau lakukan, padahal kita bisa lakukan. Misalnya, ketika Tuhan bilang apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Bicara berilah, itu kita bisa melakukan. Masalahnya kita mau atau tidak. Bukan masalah bisa nggak bisa. Kalau mau, pasti bisa. Kalau kita mau melakukan, kita pasti bisa melakukan. Cuma ketika kita mau melakukan, ada kekhawatiran, ada tipu daya iblis sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Ketika kita dengar firman, kita harus mengampuni orang lain. Kita harus berdamai dengan orang lain. Kita harus mengasihi suami kita. Kita harus mengasihi istri kita. Ketika kita mau belajar kasih, kita mau belajar memberi kasih kepada mereka, pasti ada kekhawatiran, tipu daya iblis. Nanti kalau gua sayang dia, nanti dia belagu lagi sama gua. Pasti ada pikiran begitu. Kalau saya ampuni dia, nanti dia begitu lagi, sakit hati saya. Ada kekhawatiran, ada tipu daya iblis. Sehingga kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita seperti tanah yang subur. Gak heran kalau orang yang melakukan firman Tuhan, meski hatinya sakit, meski hidupnya menderita, orang itu akan dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya. Oleh sebab itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menangis. Tuhan, saya gak sanggup Tuhan, tapi Tuhan, aku mau terus ikut Tuhan. Orang model begini, dia akan pulang bawa berkas-berkasnya. Dia pulang bawa berkat. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Haleluya. Oleh sebab itu, saya mau katakan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki firman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki pedang yang semakin tajam dalam kehidupan kita. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Ini penting saya mau katakan. Rajin baca Alkitab. Harus memiliki waktu khusus dan harus dilakukan setiap hari. Sehingga menjadi gaya hidup dan menjadi kebiasaan. Kalau gak baca Alkitab, aduh rasanya hampa terasa hidup ini. Kalau gak doa, gak baca Alkitab, aduh rasanya kayak keluar rumah gak gosok gigi. Nah, ini dia. Yang biasa gosok gigi, kalau kita keluar rumah gak gosok gigi, rasanya gak enak. Betul tidak? Harus jadi kebiasaan, harus jadi gaya hidup. Gimana kita mau tahu firman Tuhan kalau kita gak rajin baca Alkitab? Ini yang kita harus lakukan. Rajin baca Alkitab itu bicara menerima, bicara menyambut firman Tuhan. Menerima firman Tuhan dan menyambut firman Tuhan. Ketika orang kasih kita makanan enak, ini enak, saya terima. Saya mau coba. Nah, ini bicara menerima, bicara menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Firman Tuhan itu adalah Allah. Ketika kita menyambut firman Tuhan, kita menyambut Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Iya. Kalau kita menerima firman Tuhan, kita menyambut Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita menyambut Tuhan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan akan beracara dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Rajin baca Alkitab. Rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Harus dilakukan setiap hari. Sehingga menjadi gaya hidup. Menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Rasanya tidak nikmat kalau belum baca Alkitab kita keluar rumah. Belum enak tidur kalau belum baca Alkitab. Harus punya waktu khusus. Harus menjadi kebiasaan. Harus menjadi gaya hidup. Inilah cara, satu-satunya cara. 1 dari 4 cara bagaimana kita memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang pertama tadi kita mau rajin baca Alkitab. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita bicara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ini bicara tentang kita berada dalam jangkauan Tuhan.
berada dalam radarnya Tuhan, berada dalam jangkauan tangan Tuhan. Kita mau baca Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang ketiga menggambarkan berada dalam jangkauan Allah. Orang yang merenungkan firman Tuhan, ia berada dalam jangkauannya Allah. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, bukan di tengah-tengah padang gurun. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, kita ibarat pohon di tengah padang gurun. Jangankan mau berbuah, bertumbuh aja kagak kita. Betul tidak? Ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Aliran air bicara tentang jangkauannya Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita berada dalam jangkauannya Tuhan. Ada amin? Haleluya. Tapi kalau kita mau berada dalam jangkauannya Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, tadi ayat yang pertama dikatakan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan ngegosip, tapi mau belajar firman Tuhan. Itu yang tadi saya sebut. Kalau kita belajar firman Tuhan, bicara sama teman-teman gereja, kita mau bahas firman Tuhan, iman kita tajam, pedang kita semakin tajam. Tapi kalau kita ketemu orang gereja, kita mau gosip, kita mau rumor, kita mau ngomongin orang, bukan pedang yang tajam, bibir yang tajam. Hati-hati, ini yang gak boleh. Pedang kita harus tajam, firman Tuhan harus tajam dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan bicara tentang kita mengatakan firman Tuhan. Kita baca, kita katakan firman Tuhan. Kita baca, kita mengatakan firman Tuhan. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Jadilah kepala bukan ekor. Jadilah kepala bukan ekor. Terus terngiang-ngiang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau anak-anak Tuhan. Mintalah, maka akan kuberikan kepada kamu. Ingat kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi gumaman setiap hari kita. Di setiap waktu kita bergumam tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mengingat firman Tuhan. Kita harus punya ayat hafalan. Kita harus menghafal 1, 2, 3 ayat. Kalau kita yang sudah dalam usia-usia indah, usia-usia senja, jangan putus asa, jangan khawatir. Meskipun kita tidak hafal seluruh komposisi kalimatnya, tetapi kita mengerti maksud dari ayat itu. Mengerti apa yang tersirat dari ayat itu. Mungkin kita lupa kata dan, kita lupa kata akan, mungkin ada kata yang kita lupa, kita gak ingat. Gak masalah, tetapi dalam hati kita menyuarakan isi dari kebenaran firman Tuhan. Kita ingat dalam pikiran kita, tertanam di bawah sadar kita, sehingga ketika kita dalam masalah, langsung ingat pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Betul tidak? Kita ingat itu. Segala perkara ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika dalam pencobaan, ketika dalam masalah, aduh COVID, toko saya gak buka, kantor saya tutup, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Itu menguatkan kita. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, kita mau mengatakan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan sama teman kita. Ketika teman kita sedang susah, sedang sakit, kita mau WA. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Haleluya. Jadi kalau kita mau mengatakan kebenaran firman Tuhan, ya pakai WA kita bisa sebarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Di pagi hari ini Tuhan berikan berkat yang baru untuk kita semua. Haleluya. Ketika kita main WA, kita mau beritakan hal yang baik, beritakan hal yang benar.
Kita mau beritakan firman Tuhan, sehingga apa? Firman itu ketika kita beritakan, kan kita baca. Kita baca, kita sebarkan. Pelan-pelan, lama-lama kita akan menghafal. Kita juga belajar merenungkan firman. Rajin juga baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Oh, ada ayat yang bagus. Difoto atau nggak diketik. Share di grup. Wah, ini baru orang Kristen yang luar biasa. Firman Tuhan pasti akan tinggal dalam kehidupan kita. Kita akan semakin tajam. Kita akan semakin bisa mengalahkan si jahat. Pikiran yang jahat, pikiran yang khawatir, pikiran yang takut, kita patahkan dalam nama Yesus. Hati kita yang gundah gulana, hati kita yang sedih, hati kita, perasaan kita yang tidak enak, kita mau patahkan di dalam nama Yesus. Ketika kita pegang firman Tuhan, kita bisa menguasai apapun. Ketika kita bisa memegang firman Tuhan, kita bisa memenangi berbagai pertempuran. Karena kita punya senjata pamungkas. Pedang yang semakin tajam. Pedang yang semakin diasah akan semakin tajam. Diasah bicara digesek. Ada persoalan, ada masalah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kita digesek terus. Pedang atau pisau yang semakin digesek, semakin tajam. Saat ini kita sedang masalah krisis COVID, kita digesek, kita diasah. Jangan lari, jangan kabur dari masalah. Hadapi, supaya kita terus diasah, semakin tajam. Justru kalau kita menghindar, pisau kita nggak diasah, pedang kita nggak diasah, nggak digesek, lama-lama karatan. Udah karatan, patah. Kalau udah patah, nyambunginnya susah. Oleh sebab itu, yang kita perlukan adalah pisau kita, firman Tuhan di hati kita semakin diasah, semakin tajam. Dengan kita rajin baca Alkitab, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau mengingat kebenaran firman Tuhan, kita mau apa? Memberitakan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau mengasah pisau kami, mengasah pedang kami semakin tajam, yaitu kebenaran firman Tuhan yang Kau taruh di hati setiap kami, Tuhan. Biar firman ini semakin tajam, supaya kami bisa memenangi berbagai pertempuran, supaya kami bisa mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan pikiran yang ketakutan, pikiran yang khawatir, pikiran yang cemas, perasaan yang tidak enak, perasaan yang risau, perasaan yang gundah gulana. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Situasi hari ini sedang tidak baik, situasi hari ini sedang tidak enak, tapi itu tidak dapat mengintimidasi kami, Tuhan. Karena kami pegang firman Tuhan, karena kami ingat firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Kami bisa keluar menjadi pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai hidup setiap kita, menyertai hidup setiap kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu jemaat-jemaat dikasih Tuhan. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau. Turunlah berkatnya pada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Jakarta, Tuhan berkati Indonesia, penuh lawatan, penuh kemuliaan, penuh pemulihan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.